Halo, berhubung hari ini nggak bisa ngopi, bisanya cuma ngeteh, jadi seruput dulu tehnya, dapatkan idenya. Itu kan Mas Is. Kalau ini di kita masih bisa seruput kopi. Oke kawan-kawan, apa yang perlu kita bahas hari ini? Tentunya hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, yang mana mungkin baru memulai bisnis, baik itu di bidang retail ataupun di bidang perkebunan. Kita berdua sini fokus pada bidang perkebunan, Perkebunan, ya. karena basic kita berdua adalah Di kebun. bidang perkebunan. Kebetulan Mas Dimas ini juga mempunyai profesi sebagai Kalau kita dibilang bahasa apa ya? Bahasa apanya itu sales. Kalau bahasa kerennya marketing. marketing ya. Itu sih. Marketing kecambah kelapa sawit. Iya. Nah, tepatnya di mana Mas? Ketepatan kita di PPKS, di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan. Medan, di Medan. Cuman kitanya ini untuk domisili sekarang itu di Kalimantan Selatan. Karena ketepatan tugas kita ini sekarang di Kalimantan Selatan. Nah, benar kawan-kawan semuanya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau memulai bisnis kelapa sawit ini memerlukan kecambah, nanti bisa hubungi Mas Dimas. Nanti kita kasih call centernya di bawah. Oke. Oke, sip. Sore ini kita mau ngobrol tentang etika bisnis. Kalau dalam juklaknya, etika bisnis adalah suatu prinsip moral yang dinilai mengatur dan berlaku keputusan dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip utama dalam berbisnis harusnya kita ketahui supaya bisnis kita ini Berjalan lancar. gitu kan. Supaya semuanya juga berjalan sesuai real yang kita tentukan di awal. Apa sih tujuan kita berbisnis? Yang pertama dalam berbisnis haruslah yang kita pegang adalah mungkin jujur, Mas Dimas. Jujur, ya betul. Ya. Jujuran. Karena kejujuran itu merupakan salah satu komunikasi dan transaksi bisnis yang memang sangat menentukan keberlanjutan bisnis kita, baik itu di dunia bisnis perkebunan khususnya juga. Karena kalau kita sekali aja tidak jujur sama orang, Itu sulit kita tuh untuk sulit. selanjutnya, karena untuk mencari kepercayaan orang itu sangat sulit. Apalagi kalau kita tidak memegang teguh kejujuran tadi. Ya, Itu sih. karena jujur itu sangat penting. Makanya dalam etika berbisnis, jujur merupakan salah satu poin utama dalam melaksanakan bisnis. Saya kira kita kira di semua bisnis ya, Mas Iya. Dimas ya. Dalam dunia bisnis apapun, baik itu kuliner, perkebunan, retail, macam-macam bisnis lah. Intinya kejujuran itu merupakan satu hal yang sangat penting. Kemudian di poin kedua ada integritas, yang mana integritas ini merupakan suatu prinsip moral dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak orang lain. Jadi kita harus mempunyai integritas supaya kita ini tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau di luar kendali kita, kadang-kadang seperti itu. Namanya manusia tentunya punya emosi, Ya betul, punya Mas. rasa-rasa yang gimana ketika mendapatkan satu problem dalam bisnisnya. Kemudian poin yang ketiga, dalam etika bisnis itu ada namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kaitannya sangat erat sekali. Bagaimana dengan tanggung jawab pekerjaan kita yang kita emban, terutama mungkin di perusahaan kayak Mas Iya. Dimas kerja sekarang, Kerja pekerjaan sekarang, ya. Tanggung jawabnya tentunya banyak Mas ya. Mulai dari apa kalau Mas dari Kalau pekerjaan Mas Dimas itu? kita ini yang mulai dari kita pemesanan kecambah, yang namanya orang pemesanan itu kan kita harus bertanggung jawab dalam pesanannya itu, kita menjanjikan kapan ini tiba, contohnya kapan ini tiba. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah sampaikan mungkin tibanya 1 bulan, ya kita harus bertanggung jawabin untuk mendatangkan kecambah itu atau menyalurkan kecambah itu di 1 bulan ke depan, seperti itu mungkin contoh-contoh kecilnya lah untuk yang dalam arti mempertanggungjawabkan pekerjaan. Ya kawan-kawan, jadi intinya kita menjadi pengusaha itu harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ketika ada troubling atau ada sesuatu yang tidak pas, kita lari dari hal tersebut. Jadinya kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada akhirnya kalau kita tidak bertanggung jawab atas hal yang diamanahkan ke kita, ya kan, balik lagi nanti kejujuran itu hilang. Iya. Lain-lainnya yang udah dikasih orang ke kita itu akan hilang. Hilang semuanya, betul Mas. Gitu. Poin selanjutnya dalam etika bisnis itu ada menghormati hak orang lain. Jadi jangan lupa ketika kita punya rekanan, punya teman, punya ya. relasi bisnis,
mereka juga punya hak menyampaikan sesuatu atas pendapatnya. Betul, betul, Mungkin betul. ada pengalaman sih tentang menghormati hak orang lain. Kayaknya kayaknya nggak usah dibuka di sini ya. Kita nggak enak deh. Karena apa? Karena dengan menghormati hak orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain juga, tentunya dalam bisnis apapun. Bila mana kita selalu memaksakan diri untuk tentang pendapat kita terhadap sesuatu itu, tentunya rekanan bisnis kita juga tidak akan mau, karena mungkin dianggapnya kita egois atau keras kepala dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman beberapa hal yang bisa kita bahas di sore ini sambil santai, Sambil ngopi. sambil ngopi tentang apa itu etika dalam berbisnis. Mungkin cukup dulu di sini. Untuk Mas Dimas, ada yang perlu disampaikan lagi tentang etika bisnis pada hari ini? Mungkin yang disampaikan masih sudah cukup ya. Nah, mungkin ini udah dapat berapa SKS kita ini kan gitu. Mungkin kalau dari kita sih sudah cukup. Dari masih saja tadi sudah. Oke teman-teman, apapun usaha kita yang kita kerjakan jangan pernah malu. Dan untuk teman-teman jadi petani pekebun, jangan pernah malu menjadi petani pekebun, karena petani pekebun bermartabat. Oke. Oke.